Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Safinatul Jannah yang berbahagia, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Umdatul Mar'ah dan sampailah kita alhamdulillah di hadis yang ke-18. Nggih betul? Nggih. Monggo Ustazah Ummu Hanifah silahkan bisa dibantu untuk dibacakan hadis ke-18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. An-Nabi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza staqara bil ma'na qala salat qawmi yasidu ala fa'ina kada wa kada qala qawlan syadida. Terjemahannya? Dari Abu Musa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jika seorang perempuan memakai wangi lalu berjalan melewati sekelompok pria agar mereka mencium baunya, maka wanita itu orangnya begini dan begini. Beliau mengatakannya dengan intonasi yang keras. Baik. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakillah khair. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di dalam kitab Umdatul Mar'ah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamd, di sini kita akan belajar tentang beberapa hal. Di antaranya yang pertama, kita mempelajari siapa yang membawakan hadis ini dari baginda Rasulullah SAW. Beliau adalah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan Abu Musa ini adalah salah satu sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Abdullah bin Qais bin Sulaim. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari itu bukan nama asli beliau, tapi kunyah Abu Musa. Ya, seperti Abu Musa, Abu Muhammad gitu ya. Dan biasanya kalau Abu Musa istrinya namanya siapa? Istrinya Abu Musa siapa ibu-ibu? Betul, lepas Ummu Musa. Kan ada Abu, ada Ummu, benar. Betul, ada Abu Musa, ada Ummu Musa. Masya Allah. Dan jenengan punya anak namanya Ahmad, nih panggilannya Ummu Ahmad. Suaminya jenengan dipanggilnya siapa? Abu Ahmad. Pintar kan ya, Masya Allah ya, gampang itu ya. Tapi masalahnya Abu Musa nih kok siapa namanya? Asmanipun sinten? Namanya Abdullah bin Qais bin Sulaim Al-Asy'ari. Dan beliau berasal dari Yaman. Orang-orang mengatakan Yamannya di daerah mana? Namanya di daerah Hudaidah, itu daerah pantai. Hudaidah itu nama sebuah daerah di Yaman. Ya, di kami waktu dulu kami hidup di Yaman,
Ya, kami pernah tinggal di Sana'a, ya ibu kota Yaman, dan Hudaidah itu tempatnya lebih mendekati pantai. Ternyata itu asalnya Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Dan para sahabat banyak juga yang berasal dari Yaman, di antaranya Abu Hurairah, itu juga berasal dari Yaman. Masya Allah ya. Karena dulu ibu-ibu, zaman dulu kala antara Yaman dan Saudi itu nggak ada perbatasan. Ya, jadi tetangga paling dekat zaman dulu ya Saudi itu ya Yaman. Ya. Bahkan sampai hari ini orang-orang Yaman kalau mau hajian, mau umroh, sebagian mereka yang nggak bisa beli tiket pesawat naik bis. Saya ingat zaman dulu kami ke Mekah dari Yaman itu tahun 2008. Ya, 2010 kami kembali 2008. Itu naik bis tuh 12 jam. Ya, berarti sini mana? Jogja kemana tuh? Jakarta. Iya dia. Kalau nggak lewat tol, ya itu 12 jam. Masya Allah. Jadi ke Mekah, dari Yaman ke Mekah itu bisa lewat darat. Ya, mau coba Mu Hanifah? Mau coba ya. Dan Masya Allah teman-teman, Abu Musa ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki suara yang sangat merdu. Jadi kalau lagi baca Al-Quran, ya Rasulullah tuh senang kalau yang baca Al-Qurannya Abu Musa. Masya Allah. Dan Masya Allah ya, Abu Musa ini langsung belajar Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Dulu beliau waktu hijrah ke Madinah, disebutkan beliau menggunakan kapal laut. Jadi zaman dulu itu belum ada pesawat, tapi sudah ada kapal. Karena memang Abu Musa ini berasal dari Hudaidah. Dan Hudaidah sebagaimana tadi yang saya sudah ceritakan adalah sebuah daerah yang berada di dekat pantai. Ya, makanya nggak jarang di sana banyak kapal-kapal. Ya, dan biasanya berarti kalau dari Hudaidah menuju ke Madinah biasanya mampir di pantai, ke pantai mana? Pantai Jeddah yang ada di Jeddah. Gitu ya. Ibu-ibu pernah ke Jeddah? Saya doakan di hari Jumat ini mudah-mudahan kita semuanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Jeddah. Bukan untuk belanja. Biasanya kalau orang Indonesia ke Jeddah itu pada ikut belanja di pasar titik-titik murah. Nggak usah disebut namanya. Nanti jadi ngebrand, jadi ngiklan. Ya, itu orang Indonesia gitu. Ya. Sebelum ke bandara biasanya sama travel diajak keliling-keliling nanti dimampirin kemana, ke toko titik-titik murah. Ya, nggak usah disebut nama tokonya. Ya, itu orang Indonesia itu penuh tuh di situ belanja. Ya. Ke Jeddah mau ngapain Ustazah? Mau umroh, mau haji. Semoga Allah mudahkan dan Allah segerakan. Amin. Baik. Nah, beliau, Masya Allah ya, Abu Musa al-Asy'ari ini menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah pertempuran perang Khaybar. Jadi setelah pertempuran Khaybar pada tahun 628 Masehi. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari juga beliau mengikuti beberapa pertempuran, beberapa peperangan. Di antaranya beliau pernah ikut Dhatur Riqa, peperangan yang dinamakan dengan Dhatur Riqa. Dan beliau juga pernah ikut dalam peperangan penaklukan Persia. Masya Allah. Di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelembutan hati. Masya Allah. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kata beliau, ketahuilah kata Rasulullah SAW bahwa orang-orang Yaman itu adalah orang-orang yang lembut hatinya, gitu ya. Ketika beliau mengomentari Abu Musa al-Asy'ari beserta rombongannya. Jadi Masya Allah ya teman-teman. Dan kami juga merasakan ya dengan sangat, karena kami tinggal di sana kurang lebih 6 tahun. Itu benar-benar mereka itu Masya Allah hatinya tuh lembut gitu loh. Masya Allah. Sangat mudah mereka meneteskan air mata manakala mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dibacakan. Masya Allah. Allahumma barik. Dan saya ya bersaksi bahwa orang-orang Yaman itu Masya Allah, mereka itu sangat senang mencintai kebaikan. Jadi mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama masalah menjamu tamu. Masya Allah. Jadi kalau di kita ini ada tamu itu rasanya merepotkan gitu ya. Kalau di Yaman enggak, di Yaman justru mereka berlomba-lomba menjamu tamunya. Ya, mereka berlomba-lomba memberikan makan.
Apalagi kalau hari Jumat seperti ini, seminggu yang lalu kita sudah dapat undangan. Tolong nanti makan di tempat kami, makzum namanya. Ba'da Jumatan, disembelihin kambing, ya, dibikinin nasi biryani, nasi kebuli, terus kita makan-makan. Ya. Itu kebiasaan orang Yaman begitu. Sampai ketika orang Yaman ini pindah ke Saudi karena peperangan di tahun 2011, setelah kami pulang dari Yaman 2010, 2011, di sana ada peperangan. Alhamdulillah kami sudah pulang, jadi bukan termasuk orang-orang yang dideportasi. Ya, akhirnya orang-orang Yaman ini karena ada peperangan di sana, maka mereka lari ke Saudi sebagiannya. Ya. Dan mereka tinggal di Saudi, ada yang di Madinah, ada yang di Riyadh, ada yang di Jeddah, ada yang di Mekah, ya. Masya Allah ibu-ibu, kultur menjamu tamunya tuh nggak hilang walaupun mereka sudah berada di Saudi. Jadi saya pernah bertemu dengan tetangga saya orang Yaman, ya sekarang beliau sudah tinggal di Madinah. Masya Allah, Allahumma barik. Ya saya berkabar insya Allah kami akan ke Madinah ya di tanggal sekian bulan sekian waktu itu. Terus beliau tanya, kamu di Madinah berapa hari? Saya berkata di Madinah insya Allah kami 5 hari. Selanjutnya kami akan bertolak ke Mekah. Maka beliau mengatakan insya Allah ya Ummu Yasir, dulu saya dipanggilnya Ummu Yasir, nanti insya Allah kamu sama ahlimu, sama keluargamu kami undang makan. Masya Allah. Kitanya masih di Indonesia, undangannya sudah dibuat. Iya betul. Jadi memang Masya Allah loh, orang Yaman benar kata Rasulullah SAW, ya, dan itu Masya Allah ya. Kata beliau, al-hikmatu minal Yaman, hikmah itu datangnya dari Yaman, kebaikan itu datangnya dari Yaman. Bahkan orang Arab asli ibu-ibu, orang Arab aslinya Arab itu dari Yaman. Namanya Qabilah Qahtan. Ya, loh Rasulullah SAW memang bukan orang Arab asli, bukan. Arab itu dibagi menjadi 3. Ada Arab asli, ada Arab yang sudah punah, ada Arab campuran. Ya, Arab asli, orang Arab asli itu dari Yaman, namanya kabilahnya Qahtan. Orang Arab yang sudah punah itu, ya. Dulu orang-orang adalah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang tidak ikut ke kapalnya Nabi Nuh. Ya, itu sudah nggak ada, sudah hangus, sudah nggak ada di muka bumi ini. Yang ketiga Arab campuran, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ingat beliau kalau ditarik garis keturunan dari siapa ibu-ibu? Dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak berapa? Yo ibu-ibu. Hah? Nabi Ibrahim punya anak berapa? 2. Punya istri berapa? 2. Anak 2, istri 2 ya, Masya Allah. Siapa nama anaknya Nabi Ibrahim? Nabi Ishaq dan Nabi Ismail alaihimassalam. Nah, Nabi Ismail alaihissalam itu berasal dari bapaknya maksudnya berasal bapaknya Nabi Ismail ada Nabi Ibrahim, istrinya adalah Siti Hajar kalau orang Indonesia bilang. Siti Hajar, kalau orang Arab bilang Hajur. Ya. Hajur, aslinya Hajur bukan Hajar. Orang Indonesia bilangnya Hajar. Nah, Nabi Ismail dan Siti Hajar ini atau Hajur ditinggal ya oleh Nabi Ibrahim karena perintahnya Allah di sebuah lembah yang berada di kota Bakkah. Jadi dalam Al-Quran tuh kota Makkah, kalimat Makkah itu adanya Bakkah. Coba ada di dalam surat apa? Saya lupa kemarin baru baca. Jadi Makkah itu Bakkah. Namanya Baba. Ya, Bakkah. Itu kalau di dalam Al-Quran ada kalimat Bakkah, berarti itu aslinya Makkah. Ya, ditinggal di sebuah lembah di mana Masya Allah di sana nggak ada air, ya nggak? Ingat waktu kisahnya Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan putra tercintanya? Itu benar-benar deh ibu-ibu, Masya Allah kita itu belajar dari kekuatan dan keteguhan Hajur. Masya Allah. Bayangkan, beliau punya anak bayi, ditinggalkan oleh suami tercintanya, ya. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada manusia di dalamnya, ya. Tapi kemudian ketika beliau bertanya kepada suami tercintanya, wahai Ibrahim, apakah ini adalah perintah Rabbmu? Nabi Ibrahim waktu itu mengatakan betul, ini adalah perintah Rabbku. Maka kemudian Hajur mengatakan, baiklah, aku akan menerima semua ketetapan Rabb kami. Masya Allah, itu keren pakai banget. Jadi kita kalau mau belajar tentang kekuatan, ya, tentang ketegaran, itu belajar kepada para pendahulu kita. Ya, diantaranya adalah istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba kalau kita zaman sekarang ditinggal sama suami kita, Bu tinggal di sini ya 3 hari di pucuk gunung. Kira-kira mau apa mboten? Ya Allah, suamiku teganya gitu ya, ninggalin pucuk gunung orang ono popo padahal bisa nanam singkong gitu ya. Lah, di tanah Mekah apa yang mau ditanam? Gak ada yang bisa ditanam. Orang gunung-gunung batu.
Ya. Ibu-ibu, saya doakan nanti suatu hari kelak semoga panjenengan semuanya bisa ke Mekah. Ya, Masya Allah, amin. Di Mekah itu yang ada gunung-gunung batu, ibu-ibu. Terowongan tuh dibuat dari dijebolnya gunung jadikan terowongan. Ya. Coba bayangkan. Waktu itu Hajur melihat kondisi kota Mekah yang seperti itu. Gak ada dalam pikiran gimana nanti bisa nanam singkong apa enggak. Tapi beliau yakin dan percaya bahwa ada Allah Dat yang maha memberikan rezeki. Masya Allah, doanya Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Doanya Hajar dikabulkan oleh Allah. Keluarlah mata air, ya, air yang mana kita tahu bersama bahwa mata air itu akhirnya dinamai dengan Zam-Zam. Sampai hari ini Zam-Zam masih ada airnya. Masya Allah. Yang kedua, Masya Allah, Allah Azza wa Jalla gerakkan orang-orang Jurhum. Jurhum itu kabilah dari Yaman. Yang tadi orang Yaman asli itu, orang Arab asli itu Qahtan, Jurhum, ya, untuk ke kota Mekah, ya, berdagang. Masya Allah. Dari mana kabilah Jurhum, ibu-ibu? Dari Yaman, orang Arab asli. Bertemu dengan Nabi Ismail beserta ibunda beliau yaitu Hajar. Ya, Hajar itu berada di sana. Kemudian terjadilah, Masya Allah, ya, muamalah di antara mereka, hubungan baik, ya, nikahlah Nabi Ismail alaihissalam dengan salah satu putri kabilah Jurhum ketika itu. Dan Masya Allah, lahirlah putranya Nabi Ismail terus sampailah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW itu asalnya adalah blasteran, apa namanya blaster ya? Blasteran dari Palestina, karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu dari Palestina dan dari Yaman. Ya, dah ini nanti kalau saya cerita terus nanti nggak masuk judul. Yang penting Yaman itu punya nilai sejarah gitu loh. Lebih kalau kita berbicara masalah Arab. Ya, jadi asas dasar Arab itu ada di Yaman sebenarnya. Ya. Dan sampai hari ini ibu-ibu, alhamdulillah, ya, orang-orang asing itu tidak menaruh harapan banyak untuk berinvestasi di Yaman. Setelah peperangan itu hancur, ya, dan itu semuanya hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Yaman? Sampai di sana banyak kelaparan. Sebelum Palestina, Gaza itu ada, Yaman itu sudah kelaparan duluan. Ya. Ternyata di balik itu semuanya Allah menjaga mereka dari rusaknya moral mereka karena dijajah oleh warga-warga asing. Masya Allah. Dan di sana Masya Allah teman-teman, keadaannya tuh kayak di pedalaman. Ya, tidak secanggih, tidak semodern yang ada di Saudi Arabia. Masya Allah. Ada yang mau ke Yaman? Tidak ada. Tidak apa-apa, berdoa sama Allah. Nanti ke Yaman, hajian dari Yaman. Ya, naik apa? Naik mobil, naik bis, nggak antri nggak. Di sana kalau daftar haji langsung berangkat. Masya Allah, pengen ibu-ibu? Pengen, ya, rombongan Majlis Taklim Safinatul Jannah beserta suaminya masing-masing pergi ke Yaman. Untuk apa, Bu? Untuk hajian. Masya Allah. Untuk menuntut ilmu. Di sana ulama-ulamanya masih banyak. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Nah, Abu Musa al-Ash'ari, balik ke Abu Musa al-Ash'ari. Beliau itu, Masya Allah, Allahumma barik, ya, beliau termasuk orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Jadi kelebihan yang Allah berikan kepada Abu Musa, diantaranya beliau itu sangat mencintai Rasulullah SAW. Masya Allah. Dan Abu Musa al-Ash'ari juga beliau pernah dipercaya oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadi seorang gubernur di Basrah. Basrah itu di mana ibu-ibu? Irak. Masya Allah. Siapa tadi yang bilang Irak? Masya Allah, udah pernah ke sana, Bu? Tapi Masya Allah, dulu nilai IPS-nya berapa? Ya kan? Kadang orang nggak tahu juga Irak di mana. Oh, Irak ya Ustazah, dekat Malaysia. Oh, jauh. Ya. Jadi ketika tadi ada Masya Allah Mu Hanifah, berarti masih mungkin dulu menghafalkan negara-negara ya, Bu? Kan kita ini dulu belajarnya apa, Bu? Ngapalin plat nomor. Gimana? Ngapalin nama-nama menteri, ngapalin negara-negara, ibu kota negara. Ah, itu kan. Akhirnya yang melekat itu. Tapi giliran, ayo juz 30 lanjutkan ayat innal muttaqina wallahu taala alam. Gitu ya. Itu
dulu kita. Ya, jangan sampai hal seperti itu kembali lagi kepada anak-anak kita. Ya, minimal anak kita lebih baik daripada diri kita sebagai orang tuanya. Baik, Abu Musa al-Asy'ari, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, beliau juga termasuk sahabat, Masya Allah, di mana beliau itu pernah mengalami kondisi ya adanya perselisihan waktu itu antara beliau dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi dulu para sahabat juga sama, ada yang berselisih. Ya, karena manusia. Ya. Tapi ketika itu Abu Musa bijak. Masya Allah, ini kebijakan yang Allah berikan kepada beliau. Ketika ada perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan beliau, maka beliau berusaha untuk menjadi tokoh yang bijak di tengah para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Masya Allah. Beliau juga pernah ya berhijrah sebelum ke Madinah. Beliau pernah juga berlayar ya menuju ke Habasyah waktu itu. Dan beliau, Masya Allah, Allahumma barik, termasuk sahabat yang senang dengan ilmu. Masya Allah, seperti Abu Hurairah. Masya Allah ya, orang-orang Yaman tuh luar biasa teman-teman. Mereka itu sangat mencintai ilmu. Ya, bahkan Masya Allah teman-teman, di sana itu yang saya tahu ya, anak-anak kecil di Yaman itu usia 7 tahun tuh harus sudah selesai Quran. Ya, maksimal 10 tahun. Itu 10 tahun tuh udah terlambat itu, 30 juz. Kalau sudah selesai Quran, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan menghafal Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim. Kapan mereka menghafal Quran? Kapan mereka menghafal hadis? Kalau menghafal Quran harian. Menghafal hadis biasanya mereka sempatkan di Utlas Saifiyah. Jadi kalau di negara-negara Timur Tengah, karena mereka musimnya cuma 2, ada musim dingin, ada musim panas. Kalau di kita kan ada musim hujan. Ya, musim panas di sana itu dinamakan dengan Saifiyah. Musim dingin di sana namanya Syita. Ya. Kalau musim panas, ibu-ibu, di sana itu sekolah diliburkan. Ya, liburnya berapa bulan? Ustazah berapa hari? Kalau di Indonesia libur setengah bulan aja orang tuanya sudah pada bilang ke sekolah liburnya kelamaan. Ya. Libur sebulan apalagi? Bingung anaknya mau ngapain, gitu nggak ibu-ibu? Sebulan suwe tenan libur ya. Ngopo tole ning omah le gitu kan ya. Tambah bingung orang tuanya. Di sana liburnya 3 bulan. 4 bulan. Ya. Ngapain aja anak-anak? Mereka biasanya ikut daurah saifiyah. Daurah itu kayak pesantren-pesantren kilat. Ya, di sana mereka mulai menghafal hadis-hadis dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan Masya Allah teman-teman, ada yang anak kecil saya masih ingat, ya di antara putra guru kami itu menyelesaikan Al-Quran di usia 7 tahun, ya, dan menyelesaikan Sahihul Bukhari di usia 12 tahun. Masya Allah, tahu Sahih Bukhari? Hadis-hadis dari Sahih Bukhari itu tebel banget. Ya, kita aja kalau punya bukunya belum tentu rampung baca. Nah itu dihafal Muhanifah. Masya Allah. Jadi orang-orang Yaman tuh saya nggak heran kalau mereka mencintai ilmu karena mbah buyutnya zaman dulu aja cinta ilmu. Siapa mbah buyutnya orang Yamannya ini? Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hurairah. Siapa mbah buyutnya orang Yaman? Ada siapa namanya yang bukan sahabat? Dia sahabat pernah ketemu Rasulullah nggak ya? Uwais Al-Qarni. Tahu Uwais Al-Qarni? Masih ingat? Siapa Uwais Al-Qarni? Beliau berasal dari Yaman. Beliaulah orang yang sangat-sangat dikenal di penduduk langit karena baktinya beliau kepada ibunya. Kalau ada kisah baktinya seseorang kepada ibunya kan mesti itu ceritanya Uwais Al-Qarni keluar. Ya, Uwais Al-Qarni itu asalnya dari mana Ustazah? Dari Yaman. Masya Allah. Beliau sangat mencintai ibunya. Masya Allah. Baik. Nah, setelah kita belajar bahwa sesungguhnya orang-orang Yaman itu luar biasa. Ya, kenapa saya bisa bercerita banyak tentang Yaman? Karena saya pernah tinggal di sana. Ya, kalau saya suruh bercerita Irak nggak bisa ibu-ibu. Ya, kalau saya suruh bercerita negeri mana lagi? Iran apalagi? Nggak bisa. Ya, kalau Yaman insya Allah sedikit banyak bisa cerita karena pernah tinggal di sana 6 tahun. Ya, alhamdulillah sebentar itu 6 tahun. Iya, teman-teman kami ada yang 20 tahun nggak pulang-pulang. Ya, ada yang dari anak 1 sampai anak 10-nya lahir di sana semua. Masya Allah. Nggak pulang-pulang, udah tinggal di sana.
Ya, berangkat tahun 2004 sampai sekarang masih di sana berarti berapa tahun? Kami berangkat 2004, pulang 2010. Ada tuh teman seperjuangan kami 2004 sama-sama kita berangkat sampai sekarang belum pulang. Berapa tahun? 21 tahun, yo masih di sana. Masya Allah. Berarti saya kalau ditanya sama teman-teman, dulu Ustazah berapa tahun diaman? Sebentar. Ya malu Bu. Ya bilang 6 tahun tuh rasanya tuh, aduh malu sebentar gitu ya. Karena banyak yang lebih lama. Baik. Di sini ibu-ibu dalam hadis ke-18 ini Rasulullah SAW menyebutkan Nabi SAW qala idza sta'taratil mar'a. Kalau seorang perempuan, yang dimaksud perempuan adalah muslimah. Ya, al-mar'a sini perempuan, maksudnya adalah muslimah itu sendiri. Famarrat 'alal qaum, dia berjalan melewati sekelompok kaum, dan yang dimaksud kaum di sini adalah sekelompok pria. Ya, para laki-laki. Liyajidu rihaha, agar baunya, aromanya yang dia pakai dari memakai minyak wangi itu tercium di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi kalau ada seorang muslimah dia pakai minyak wangi, semprot sana, semprot sini, depan disemprot, samping disemprot, kanan kiri, ada nggak orang pakai minyak wangi begitu? Semprot gitu depan, semprot kanan, semprot kiri, ada nggak muslimah pakai seperti itu? Ada, ya. Orang saya pernah lihat di rest area ibu-ibu, ya. Ada ibu-ibu habis sholat di masjid, salah satu masjid di rest area itu. Terus setelah itu muslimah pakai jilbab. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau. Setelah sholat itu Bu? Kudungnya dilepas. Padahal di situ masjidnya campur antara laki-laki dan perempuan. Ya, kudungnya dilepas terus pupuran apa namanya? Bedaan. Bedaan, lipenan lipstick, lipstikan. Terus habis itu semprot minyak wangi. Saya lihat nyemprotnya caranya gimana? Depan, samping. Waduh, masya Allah. Ya, ada memang perempuan model begitu, atau mungkin belakang juga. Ya, atas, bawah gitu, masya Allah. Akhirnya kan aromanya wangi banget tuh. Nah, kalau laki-laki mencium aromanya, kira-kira tercium dah aromanya kalau dia lewat depan laki-laki? Pasti. Ya, dan ternyata wanita-wanita yang seperti ini, maka ya Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis lain, wanita-wanita yang dia memakai wangian, kemudian dia sengaja aromanya pengen dicium oleh orang lain, kata Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin istatarat wa marat ala qaum liyajidu min riha fahiya zaniyah. Di sini enggak ada. Di riwayat lain, fahiya zaniyah, maka terhitung dia adalah seorang penzina. Maksudnya gimana Ustazah penzina? Kan dia tidak melakukan hubungan suami istri layaknya suami istri. Ya, dia penzina ibu-ibu karena mengundang syahwatnya laki-laki. Ya, jadi maksud zina di sini bukan zina fisik sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ibu-ibu zaman sekarang itu di antara fitnah akhir zaman banyaknya perzinahan. Makanya kencengin doa kita untuk anak-anak kita. Doakan anak-anak kita, Allahumma ighfir lahum wa tahhir qulubahum wa hassin furujahum. Itu doa yang harus kita terus-terusan. Artinya apa Ustazah? Ya Allah, ampunilah dosa anak-anakku. Ya Allah, ya sucikanlah hatinya mereka. Ya Allah, jagalah kemaluan-kemaluan mereka. Ya, kita juga berdoa untuk diri kita. Allahumma ighfirli wa tahhir qalbi wa hassin farji. Ya, atau doa buat pasangan kita. Ya, zaman sekarang banyak naudzubillah min dzalik pasangan yang selingkuh. Ya. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Mau yang mana dulu teman-teman? Mau yang doain siapa dulu? Nanti saya ulang lagi. Doain anak. Anaknya berapa? Loyo banyak. Maksudnya mau tak ini kan dohirnya. Yang punya anak berapa dulu? Domirnya. Perempuan apa laki-laki? Oke. Kalau perempuan laki-laki berarti pakainya huma. Allahumma ighfir lahuma. Allahumma ighfir lahuma. Tulis pakai Latin buat nopo-nopo. Allahumma ighfir lahuma wa tahhir qulubahuma
qulubahuma wa hassin furujahuma. Waha pakai sod, wahaha, wa hassin. Oh, afan, ini dua ya, berarti dua. Farjahuma, farjahuma, farj itu kemaluan. Wa hassin, dan jagalah, pakai sod, hal, sod dan sin. Wa hassin farjahuma. Oke, yang punya anak lebih dari 1, 2, 3 ada anak laki-laki? Berapa? 5? Masya Allah, pakai hum aja tadi. Allahumma ghfir lahum wa tahhir qulubahum wa hassin furujahum. Punya anaknya perempuan 10 misalnya, Masya Allah. Masya Allah, ada kali ya anak perempuan 10 ya, Masya Allah, nurut-nurut ya, Masya Allah. Allahumma ghfir lahunna wa hassin furujahunna wa tahhir qulubahunna. Boleh dibolak-balik, boleh. Allahumma ghfir lahunna, apa tadi, wa tahhir qulubahunna wa hassin furujahunna. Kalau untuk diri sendiri, Allahumma ghfirli wa tahhir qalbi wa hassin farji. Nah, ini nanti kajiannya lama nih. Udah Bu, selesai ya. Oke, udah ya. Itu dibaca. Kenapa? Karena banyak sekarang orang-orang berzina. Banyak sekarang, na'udzubillah min dalik ya, kehidupan rumah tangga seorang muslim tidak baik-baik saja. Ya, ada pasangannya yang berselingkuh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya penting untuk kita berdoa agar Allah Azza wa Jalla menjaga anak-anak kita dari perbuatan zina. Ya, termasuk diantaranya tadi, ya, orang yang keluar dia pakai minyak wangi, ya biar dicium oleh laki-laki atau tercium aromanya ya, di hadapan laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia sudah terhitung penzina. Ya, maksud sini adalah zina secara majazi, bukan secara hakiki. Ya, dosanya. Ya. Baik. Atau ada juga di riwayat lain, barang siapa dari seorang wanita yang dia keluar rumah ya dengan memakai parfum, dia diharamkan untuk mencium aroma wangi surga. Jadi nggak bisa mencium. Ya Allah. Ini menunjukkan bahwa qaulan syadida, Rasulullah SAW ketika mengatakan ini qaulan syadida, ini menunjukkan kerasnya ya nasihat Rasulullah SAW terhadap kaum wanita. Ya, wabil khusus wanita, karena di sini disebutkan imro'ah. Imro'ah itu artinya wanita. Ya, dan lebih khusus lagi seorang muslimah. Dan ini menunjukkan ibu-ibu bahwa Islam itu adalah agama yang memuliakan muslimah itu sendiri. Islam adalah agama yang memuliakan wanita, bukan dalam membatasi. Jadi mindset kita harus dirubah semuanya. Kenapa wanita itu diminta oleh Allah untuk banyak tinggal di rumah? Ya, agar Allah memuliakan wanita itu sendiri. Ya, agar kita dimuliakan oleh Allah, bukan dibatasi, bukan. Ya, karena setiap kali wanita keluar rumah tanpa ada tujuan, tanpa ada keperluan, maka syaitan menghiasinya. Nah, karena kalau pikiran kita, ya Allah, nggak enak banget sih jadi muslimah, nggak boleh keluar. Kalau keluar harus pakai kerudung, harus pakai kaos kaki, gitu kan ya. Kita nggak boleh pakai minyak wangi, berarti saya dibatasi nih sama engkau. Nah, itu pemikiran yang keliru. Jadi gimana Ustazah pemikiran yang lurus? Pemikiran yang lurus adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebuah perintah, wabil khusus untuk para muslimah, maka perintah tersebut di antara hikmahnya adalah untuk menjaga kemuliaan wanita itu sendiri. Ya. Kenapa muslimah kalau keluar kota jaraknya jauh, safar harus pakai mahram? Karena Islam pengen menjaga wanita itu sendiri. Ya, nggak ada yang namanya ratu keluar sendiri tanpa ada ajudannya, tanpa ada orang-orang yang ada di sekitarnya. Pasti ada yang menjadi ajudan-ajudannya. Ya, jadi mulai sekarang ibu-ibu, kalau ada perintahnya Allah dan Rasulnya berbicara tentang larangan muslimah, kita katakan bahwa ini adalah cara Allah memuliakan. Memuliakan siapa? Memuliakan muslimah itu sendiri. Bukan bentuk sebagai kalau orang-orang barat tuh bilangnya apa? Apa Bu orang-orang barat bilangnya? Penindasan. Ya. Jadi kata mereka, oh muslimah nggak boleh jadi artis iklan. Apa tuh artis iklan?
kata orang-orang barat, kenapa muslimah itu nggak boleh rambutnya diuraikan, nggak boleh jadi artis iklan, itu namanya menindas, kata mereka. Tapi bagi kita orang beriman itu bukan dalam menindas, tapi bagi kita orang beriman ketika kita melakukan itu ya menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, maka dalam rangka kita sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan apa hikmahnya ibu-ibu? Ah ini nih yang harusnya kita ambil bersama. Apa hikmahnya adanya larangan seorang perempuan yang keluar rumah tidak boleh memakai parfum? Ya, yang pertama ibu-ibu, hikmahnya adalah menjaga kehormatan wanita itu sendiri agar tidak menjadi pusat perhatian. Ya, menjaga kehormatan muslimah itu sendiri agar tidak menjadi pusat perhatian. Ya, coba ada bapak-bapak lagi kumpul-kumpul di pos ronda, ibu-ibu. Mau menyiapkan 17 Agustusan. Nah, sekarang tanggal berapa sih? Berarti berapa hari lagi menuju 17 tuh? 9 hari. Di kampung-kampung sudah ramai pasang bendera kan? Nah, di rumah saya juga udah pasang bendera. Ya alhamdulillah. Kan biasanya hari-hari ini kalau hari Ahad gitu kan kumpul bapak-bapak ya. Ya menghias-hias, ada lomba menghias apa? Gapura. Di Indonesia kan itu ya. Nah, pas di pos ronda lagi kumpul-kumpul bapak-bapak, tiba-tiba ada muslimah pakai jilbab, ya, naik motor, pakai parfum setengah botol. Itu yang tadinya awalnya bapak-bapak itu lagi anteng rapat, Bu. Terus ada mbak-mbak lewat, ya. Terus mbak-mbaknya kan Masya Allah tuh ramah gitu loh. Bilang ke bapak-bapaknya, Assalamualaikum, dere langkung pak, nun sewu. Jadi pusat perhatian enggak? Pasti. Kata bapak-bapaknya, aroma apa ini? Nah itu Bu, nun sewu. Semua bapak-bapak itu bukan naudzubillah, ya fitrahnya bapak-bapak kalau mencium aroma yang sangat menyengat ya, parfum itu langsung syahwatnya naik semua. Ya. Dan ini mengerikannya, kalau dia punya istri bisa pulang ke rumah, ya, menyalurkan syahwatnya kepada yang halal. Tapi kalau nggak punya istri, akhirnya apa? Menyalurkan kepada yang tidak halal. Ini yang paling mengerikan, yang paling bahaya tuh di sini. Jadi jangan dikira wanita muslimah keluar ya pakai aroma, pakai minyak wangi itu aman-aman saja, tidak. Kasihan laki-laki. Ya, pikirkan sampai ke sana. Kenapa banyak laki-laki yang selingkuh? Mungkin diantaranya karena mereka seringkali mencium bau aroma parfum dari kalangan wanita dan mereka tidak bisa menyalurkan kepada sesuatu yang halal. Ya, akhirnya terjadi banyak perselingkuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua, menutup pintu fitnah dan godaan bagi laki-laki. Menutup pintu fitnah dan godaan bagi laki-laki. Maksudnya gimana Ustazah? Gini, laki-laki itu akan lebih berani menggoda perempuan yang dia ketika keluar rumah bertabarruj. Ya, tahu tabarruj? Bersolek. Ya, jadi pakai bajunya ketat, jalannya lenggak-lenggok, megal-megol. Ya Allah, itu bahasa apa ya megal-megol? Ya kayak bebek berarti ya, megal-megol ya. Megal-megol ya apalah terserah ya. Yang penting ibu-ibu paham kan? Ya, terus pakai minyak wangi, terus pakai lensa kontak, ya kan lensa apa sih? Yang tadinya warna coklat jadi warna biru gitu kan? Pakai apa lagi? Alisnya, bulu mata yang tebel lah. Intinya tuh jadi membuat apa? Membuat menarik gitu loh bagi kaum laki-laki, terpesona akhirnya mereka. Nah, terus pakai minyak wangi. Ini kira-kira kalau laki-laki yang melihat wanita seperti ini tergoda apa mboten? Tergoda. Mesti kan dirayu-rayu, Mbak, mau kemana? Gitu kan ya. Tapi coba kalau ada wanita pakai kerudung warnanya hitam, pakai kaos kaki, nah, apalagi Bu? Boro-boro ada minyak wangi gitu ya lewat. Ya. Kira-kira laki-laki ini mau berani menggoda nggak? Enggak, paling berani menggoda Assalamualaikum Bu. Nah, padahal itu mbak-mbak, dikiranya ibu-ibu. Karena kudungnya juga bukan kudung mbak-mbak misalnya ya. Padahal mbak-mbak, tapi kan alhamdulillah selamat ya dari godaan kaum laki-laki. Maka ini loh yang paling penting untuk kita
perhatikan bersama bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita berhijab syar'i, kenapa Allah memerintahkan kita memakai baju longgar, agar terhindar dari godaan laki-laki. Baik, yang ketiga, mendidik rasa malu yang merupakan perhiasan wanita muslimah. Zaman sekarang muslimah itu Bu banyak yang maluin, gimboten. Jadi artis apa Bu, iklan di toko oren dan toko hijau, ada iklannya nggak toko hijau? Iya toko oren yang banyak ya. Tahu toko oren Bu? Ibu-ibu yang nggak update nggak tahu. Toko online ya, dia punya warna oranye. Tahu kan ibu-ibu? Itu biasanya kalau mau jual-jual barang kan ada wanita-wanita. Yang iklan di toko oranye tuh banyaknya wanita atau perempuan yang live. Wanita atau perempuan sama aja ya. Yang live itu laki-laki atau perempuan? Oh ada, tapi kalau yang dijual produknya skincare? Oh laki-laki? Masya Allah. Hah? Gak banyak. Yang banyak apa? Perempuan. Dan kalau mau ngiklan, mau jadi artis iklan di toko oranye itu, kira-kira nih, dia bersolek nopo mboten? Pasti. Musoyo ada orang kulitnya hitam jadi hitam blekedek kan ya enggak. Ya pengennya kan glowing. Biar menarik, gimana? Dan ini juga termasuk godaan. Ya, dan kalau dipikir-pikir lagi ya, Masya Allah, orang-orang yang seperti itu kadang malunya tuh udah hilang gitu loh. Ya enggak? Misalnya ada yang nanya, Mbak berapaan? Oh ini bisa dijual sekian-sekian. Nah itu kan sudah mendayu-dayu suaranya. Ya. Dan setiap perempuan yang mendayu-dayu suaranya dan ada ada laki-laki yang terfitnah dengannya, maka dia telah mentransfer dosa. Hati-hati. Jadi kalau kita mau berbicara sama laki-laki itu enggak usah didayu-dayukan, Bu. Ya, Pak, derek langkung, ya enggak usah. Ya. Kalau mau nyapa, Assalamualaikum, dari langkung ya Pak, dah. Ya, itu jauh lebih baik. Ya. Ada orang mau benerin AC rumah kita, ya, dibuka pintunya. Pintu dibuka, jangan biarkan ditutup. Ya. Terus kita mau bilang ke Pak tukangnya, Pak, kan bapaknya bilang, AC yang mau dibenerin berapa Bu? 2. AC yang mau dibenerin berapa Pak? 2 ya Pak. Wah. Ya. Jadi muslimah itu harus punya izzah, harus punya kemuliaan, harus punya rasa malu. Terutama kepada laki-laki yang bukan mahramnya, ibu-ibu. Bahkan Yaman, cerita lagi jadi Yaman. Teman-teman kami yang asli sana itu Masya Allah Ummu Hanifah. Itu kalau ada bapak-bapak lagi di tengah jalan, lagi ngobrol-ngobrol, ya. Terus perempuan-perempuan Yaman ini mau lewat, gak akan lewat. Saya jamin gak akan mereka nyerobot di tengah-tengah bapak-bapak terus bilang derek langkung, enggak. Mereka nungguin sampai bapak-bapak itu selesai ngobrol, bubar barisan baru mereka lewat. Iya, Masya Allah, saking takutnya kalau mereka akan memfitnah kaum laki-laki. Nah itu yang pertama saya temukan begitu. Yang kedua mereka lewat tapi ngadep tembok. Saya itu jadi nggak lihat. Kan wanita juga, laki-laki juga bisa menjadi fitnah bagi kaum wanita. Ya, jangan kira wanita saja yang menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Ya, kalau kita seorang muslimah tidak bisa menjaga pandangan kita, ya siapapun laki-laki kita lihat, mau laki-laki orang Indonesia ataupun laki-laki orang luar, ya maka lambat laun itu menjadi hal yang biasa. Padahal itu maksiat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Menghela nafas dulu ya Bu. Kadang kita itu terlalu bermudah-mudahan dalam melihat Bu. Efeknya apa Ustazah? Emang ada dampaknya? Ada Bu. Kalau kita sering mengumbar mata kita melihat laki-laki di luar sana dengan tatapan yang apa Bu? Dengan tatapan apa? Dengan tatapan terpesona. Maka ketika kita pulang ke rumah kita akan berkata kepada diri kita, suamiku kok kayak gini yo. Kalau tadi saya lihat model laki-laki yang berperawakan tinggi, bahunya bidang, kulitnya putih, pas ke rumah, Masya Allah, suamiku tingginya apa Bu? Pas-pasan. Nah, bahunya boro-boro bidang karena apa? Karena selalu pekerja keras gitu ya, bahunya udah mulai nggak bidang lagi. Kulitnya black sweet gitu kan ya. Itu pasti akan begitu.
wallahi pasti akan merasakan bahwa suaminya tuh bukan sesuatu yang indah lagi dipandang. Ya, jadi hati-hati. Apalagi panjenengan ngaji sama ustadz, yaitu juga seorang wanita muslimah harus menundukkan pandangan. Ya, jangan sampai ustadznya dipelototin, ya, sampai akhirnya endingnya apa? Loh, kok ustadz ternyata ganteng yo. Iya, hati-hati ibu-ibu, saestu. Ya, itu ya Allah zaman dulu ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kalau mau ngajar para sahabat itu dikasih apa? Dikasih tirai. Ya, kenapa? Karena bisa jadi wanita-wanita itu terpesona dengan laki-laki. Ya, kalau ada wanita terpesona dengan laki-laki normal bu, boten nopo-nopo. Yang keliru itu kalau wanita terpesona dengan wanita. Nah, itu yang tanda tanya. Berarti nuwun sewu boten normal. Nah, jadi disyukuri. Ya, tapi nanti dapat efeknya itu seperti itu. Ya, jadi hati-hati, gitu ya. Baik, yang keempat. Oh iya, kalau pengen tahu cerita kisah wanita muslimah yang pemalu tuh lihat istrinya Nabi Musa alaihissalam. Ingat enggak istrinya Nabi Musa zaman dulu waktu mau ngambil air minum buat gembalaannya, terus di situ banyak kaum laki-laki, kan istrinya Nabi Musa yang dulunya sebelum jadi istri ya, beliau minggir, nggak jadi ngambil. Terus Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan hati Nabi Musa untuk menolong wanita ini. Ya, dua wanita diceritakan kan dalam Al-Quran yang dia mengendap-endap dengan rasa malunya ya untuk mengambil air dari untuk gembalaannya, akhirnya nggak jadi. Nabi Musa menawarkan, ya maukah aku bantu untuk diambilkan air untuk gembalaannya? Masya Allah, Nabi Musa baik sekali ya. Karena Nabi Musa waktu itu niatnya karena Allah, Allah balas dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, wanita ini pulang ke rumahnya, siapa bapaknya namanya? Nabi Syuaib, dia berkata kepada Nabi Syuaib, wahai ayahku, tadi ada seorang pemuda yang membantu kita untuk mengambilkan air. Maka kata Nabi Syuaib, ya sudah kalau begitu kita sewa aja tuh pemudanya untuk bantu kita nyarikan air buat gembalaan-gembalaannya. Masya Allah, Allahumma barik. Ya akhirnya Nabi Syuaib ya mengatakan kepada Nabi Musa, mau nggak kamu mau menikahi anak-anakku? Jadilah Masya Allah ya ujroh atau upahnya Nabi Musa dijadikan sebagai mantu. Masya Allah. Kan keren banget gitu loh. Kisah ini tuh menunjukkan, coba kalau wanita ini ujuk-ujuk nyelonong ngambil air. Nabi Musa terpesona apa mboten? Mboten. Hiki wanita kok kayak gini yo, udah kehilangan rasa malu. Nah, makanya ya Allah Bu, yuk jaga rasa malu kita. Ya, kita perhiasan mahkota wanita zaman sekarang muslimah itu adalah rasa malu. Malu ya. Kalau kita berkata-kata yang tidak baik. Malu kalau kita sholat tapi nggak pernah khusyuk. Malu kalau kita ada kaum laki-laki ajnabi tapi kita bermudah-mudahan dalam bermuamalah dengan mereka. Ya, baik. Yang keempat adalah menjaga kebersihan hati kita. Ya, ketika menjaga kebersihan hati dan pikiran tentunya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik itu hati kita maupun hati orang yang mencium aroma wangi kita. Sama-sama menjaga. Jadi kita ya kalau misalnya memakai memakai parfum terus ada yang menggoda dari kaum laki-laki. Ya, Mbak, aromanya kok enak banget gitu ya. Parfumnya beli di mana? Kan mulai kan? Ya, hati kita mulai jadi rusak. Ya, sedikit demi sedikit. Ya, hati orang yang mencium aroma wangi kita juga jadi rusak. Jadi sama-sama untuk menjaga hati, maka jangan gunakan parfum ketika keluar rumah. Di mana Ustazah boleh pakai parfum? Di rumah. Untuk siapa? Untuk suami kita. Ya. Atau kalau punya parfum masih banyak, ya udah suami kita yang pakai. Ya. Dan istri yang solihah itu ibu-ibu, istri yang tidak membiarkan suaminya mencium aroma bawang. Ya. Aroma tidak sedap dari istrinya. Ya. Jadi Masya Allah ya, saya itu pernah berjumpa dengan salah satu wanita, Masya Allah mengamalkan. Jadi waktu itu saya mengisi kajian, saya bilang begini, ibu-ibu kalau mau pakai aroma wangi parfum itu tanya ke suaminya, ya beb. Nah, wangi mana yang kamu sukai? Ya, wangi melati atau wangi apa Bu? Wangi mawar. Ya, suaminya bilang cin. Ya, kayaknya aroma mawar lebih soft. Tapi istrinya pengennya melati. Yang dipakai apa? Ayo. Hah? Masa mawar melati? Yo, jadi aromanya melunak-melunak Bu.
Gimana? Kalau ada wanita yang nggak soleh yang dipakai melati, kan dia senangnya melati. Padahal suaminya pengen mawar. Masya Allah ibu-ibu, Masya Allah ya. Ini kisah nyata ya. Ada seorang jamaah yang sudah mengamalkan ini. Jadi beliau tuh kalau mau beli parfum tuh beliau ajak suaminya, terus suruh cium testernya. Ya, yang mana beb? Oh yang ini Cin, gitu ya. Terus beliau pakai. Kata beliau, ya Allah anda merinding ya. Saya merinding ini cerita ini. Kata beliau, Ustazah, Masya Allah Ustazah, saya merasakan sekali perbedaan suami saya sebelum saya memberikan kesempatan suami saya untuk memilihkan parfum, dengan sesudahnya itu suami saya lebih sangat Masya Allah, Allahumma barik, sangat sayang ke saya gitu, sangat cinta ke saya gitu ya, Masya Allah. Itu dampak dari kita mentaati suami, Allah jadikan suami kita mencintai kita. Siapa yang menggerakkan itu? Allah. Ya, makanya saya sering mengatakan kalau yang mau pakai aroma parfum tanya suaminya. Kalau mau pakai baju dinas itu tanya suaminya. Beb mau model mana? Oh, ini loh Cin, model yang kerahnya kerah kimono. Ya. Oh, berarti selera suamiku model-model Japanese. Ibu-ibunya pakai daster, ya. Kita pakainya maunya daster yang kancingnya gede-gede, ya. Padahal suaminya maunya apa? Yang kerahnya kimono. Ya, kita ikuti selera suami kita. Karena kan yang mau memandang kita siapa, Bu? Suami kita. Yang mau mencium aroma siapa? Suami kita. Dan ini Masya Allah pelajaran penting bagi kita sebagai para istri. Jangan sampai ibu-ibu, na'udzubillah summa na'udzubillah, kita terlalu egois, ya, menginginkan apa yang kita mau dan mengabaikan apa yang suami kita minta, padahal kita bisa memberikannya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga hubungan keluarga kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mental para istri-istri. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesehatan baik kepada kaum muslimin dan kaum muslimah pada khususnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.